Ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino Arsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Unboxing lagi. Siapa takut? Ada lagi nih, satu lagi nih teman-teman. Mau tahu? Ini dia. Kali ini kardusnya tidak terlalu besar, kecil, tapi lumayan berat. Kalau lihat dari ukurannya bisa ketahuan ya. Ini skala berapa? Ya, betul banget. 1:12. Mau tahu produknya apa? Ini salah satu unit baru juga di tahun 2022 di penghujung tahun. Oke, langsung kita buka. Ini dia teman-teman. Nama unitnya, mereknya Subotek. Modelnya BG1535 Hammer H1 Hartel. Saya nggak ngerti nih Hartel apa artinya ya. Tolong kalau yang tahu artinya bisa tulis di kolom komentar. Skala 1:12 RTR. Dan kita lihat kalau di sisi kardus ada apa aja di sini. Ini gambarnya bagian depan. Kelihatan ya. Kemudian dia datang dengan dua warna. Satu warna abu-abu, yang satu lagi orange kemerahan ya. Sepertinya ya. Terlihat di sini dia metal drive shaft, kemudian shock absorbernya mengandalkan spring ya. Kemudian metal side guard plate of chassis atau chassisnya dari metal. Kemudian whole metal bearings. Jadi untuk mereduksi friction ya. Kemudian rubber tire sama rechargeable battery pack. Cukup menarik nih kayaknya nih. Kalau ngeliat dari bodinya ya, gambarnya ya. Seperti ini. Saya lihatin lagi. Penasaran? Langsung kita buka aja, teman-teman. Agak rapat ya. Wah, serat sekali nih. Ini dia. Pertama ada charging mengandalkan USB. Kemudian baterai. Kalau kita lihat baterainya ukuran 600 mAh 7,4 volt. Kemudian ada obeng kembang. Buku petunjuk. Seperti biasa. Kita lihat, oh ada yang bahasa Inggrisnya juga. Oke. Kita coba. Kita lihat unitnya. Wah, ini ada boxnya nih. Ada yang nyangkut. Oh, bukan, ini hanya penahan aja. Cukup bagus. Yang ini box kosong PHP ya teman-teman ya. Nggak ada isinya. Ini dia unitnya. Langsung kita keluarin. Wow. Ini remote-nya di mana ya? Ada di bagian bawah seperti. Wah, ini dia. Oke. Kosong ya. Oke, kita lihat dari remote. Remote-nya seperti ini. Saya baru pertama kali lihat. Tidak ada di WPL, MN, atau SCX, ataupun yang lain. Tapi cukup menarik. Di sini ada throttle rate-nya sama steer trim-nya. Kemudian tombol on off. Kemudinya cukup lembut. Dan pas di tangan. Cuman kalau mengemudi tangan satu agak jauh dikit ya jempolnya ya. Tapi masih bisa lah. Baterainya. Kita lihat diisi A2 3 piece. Langsung ke unit. Oke. Kita copot dulu tagnya. Ini dia. Hammer H1 Hartel. Saya rasa ini bukan license body ya. Terlihat di sini bentuknya agak
agak tebal dikit di bagian depannya. Kemudian jarak lampu depannya juga terlalu rapat. Kalau di Hammer kan, kalau teman-teman perhatikan di sini, saya punya yang license-nya dari HG seperti ini. Kalau dibandingkan cukup jauh ya. Dan terlihat kalau yang di license-nya dia tidak ada over fender, tapi di sini ada over fendernya. Oke, ini saya taruh di sini dulu. Kalau kita perhatiin, ini cukup menarik, warna chassisnya warnanya biru ya teman-teman. Nanti kita coba kita bongkar ya. Oke, kita lihat di sini dia bukan portal axle. Axle-nya seperti biasa. Kemudian drive shaft-nya atau kopelnya terbuat dari metal, terlihat teman-teman. Oke. Kemudian dia full lock ya. Jadi bukan diferensial. Sangat sederhana sekali. Dia mengandalkan 4 link sama seperti MN. Cuman kalau kita lihat bentuk chassisnya mau mirip-mirip MN ini bentuknya nih. Jadi liukannya seperti MN, cuman dia lebih tebal besinya dan sepertinya lebih solid. Oke, di belakang ada ban serep. Kemudian di sini ada spion nempel. Kita lihat apakah pintunya bisa dibuka. Ternyata tidak bisa ya teman-teman ya, semuanya fix. Dia ada roll bar dan bumper pengaman bumper depan mengamankan sampai dengan ke sisi kap mobil. LED roof bar. Kemudian di bagian belakang seperti ada roll bar. Kemudian ada ban serepnya juga. Kemudian ada bumper belakang juga. Cukup menarik kalau dilihat dari bentuknya ya. Cuman saya ngeliatnya kayak ke arah toys ya, bukan hobbies ya ini ya. Tapi nggak tahu, nanti kita cek. Bagian dalam cabin berwarna merah, terlihat dari gambar. Kemudian saya bingung meletakkan baterainya itu ada di mana posisinya dia. Coba kita baca buku petunjuknya dulu sebentar. Sepertinya harus unscrew bagian belakang. Coba kita buka. Ini obengnya cukup tebal ya, shaftnya ya. Lumayan ini. Kita buka. Obeng sudah, bautnya udah keluar. Kita coba tarik. Nah, iya benar. Kompartemen baterai ada di bagian belakang di bawah ban serep. Cuman buka tutupnya harus menggunakan baut ya. Saya coba ambil baterainya dulu. Oke, sebentar. Baterainya ada 3 pin. Sama seperti baterai-baterai seri MN yang terbaru, yang terakhir ya. Kita coba isi baterainya dulu. Oke, ini saya geser dulu ya teman-teman ya. Ini cukup berat juga ini. Oke. Saya taruh sini dulu. Kita lihat tombol powernya ada di bagian bawah sebelah sini. Oh, lampunya nyala. LED-nya juga langsung nyala. LED-nya warna kuning. Di sini ada lampu sign-nya juga warna kuning, 2 nyala. Lampu depannya nyala. Lampu belakangnya juga nyala. Kalau teman-teman lihat, yang menyala itu warna kuning. Tapi saya lihat yang warna merahnya nggak ikutan nyala. Cuma kalau kita mundurin, oh dia blinking. Nah, kalau kita majukan, tidak ada perubahan. Sepertinya ini hanya 2 channel aja ya. Remote-nya tidak ada pengaturan di sisi LED-nya atau lampunya. Coba kita cek. Wah,
drag brake-nya hampir nggak ada ya, jadi ngelengosnya terus kalau dilepas. Tuh, kita jalanin, kita lepas, ya dia ngelengos terus. Cuman oke lah ini, kalau ngeliat dari spring rate-nya ya, untuk suspensinya springnya tuh warnanya biru. Saya nggak ngerti kenapa harus warnanya biru ya. Karena aneh sih, abu-abu biru atau nanti merah ke biru juga nggak nyambung sebenarnya. Cuman it's okay lah. Kita coba cek bagian jeroan. So, stay tune ya. Chassis sudah kita buka. Ngebukanya cukup rumit atau sayanya memang belum tahu. Karena tadi akhirnya saya ngelepas hampir semua baut yang menempel di chassis ke bodi. Jadi, tapi sekalian lah kita buka di sini biar kita tahu seperti apa bentuk jeroannya ya. Nah, si Subotek BG1535 ini memiliki motor 370. Artinya ini cukup lumayan kuat ya. Dia sistematikanya juga cukup menarik karena dari motor ini langsung ke transfer case, jadi gearboxnya itu jadi satu dengan transfer case-nya dan memecah ke dua kopel atau axle belakang dan axle depan. Terlihat di sini memang bonggolnya untuk si axle-nya ini cukup besar. Nanti saya coba buka apakah dia sayang sekali. Ternyata gear gardannya terbuat dari plastik ya teman-teman ya. Tapi memang cukup besar, bahkan hampir mirip ke MN86 nih diameternya, tapi memang lebih kecil sih. Tapi lebih besar dibandingkan MND99 atau WPL punya. Oke, kalau ngelihat gear gardan ini terbuat dari plastik, tuh teman-teman perhatikan di sini kelihatan. Saya khawatir dalam transfer case-nya juga terbuat dari plastik. Daripada kita penasaran, mending kita buka aja sekalian ya teman-teman ya. Oke. Transfer case dan gearboxnya. Ya, betul sekali. Di sini gear dalam transfer case atau gearboxnya ini terbuat dari plastik semua. Hanya piniannya saja yang terbuat dari metal. Nanti saya akan fotokan ke teman detail-detailnya ya. Kita lihat di sini motor 370-nya yang cukup lumayan kuat ya, 370. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau upgrade bisa menggunakan yang high torque atau ultra torque yang biasanya berwarna merah bodi motornya tuh. Jadi mendapatkan rasio atau power lebih kuat lagi. Karena saya sayang banget gitu. Saya begitu ngeliat kopelnya ini metal, ternyata gear dalam gearbox atau transfer case ini plastik dan gear gardan dari plastik. Jadi saya agak ragu dengan kekuatan unit ini. Jadi itulah faktanya ya teman-teman ya dari unit Subotek BG1535 Hammer ini. Nah, untuk ESC dan receivernya masih jadi satu semuanya. Terlihat di sini ada pelindungnya, cukup menarik. Biasanya kan suka telanjang seperti itu aja ya. Boardnya kelihatan, tapi ini ditutupi oleh plastik cover sama LED-nya itu terintegrasi juga bareng dengan receiver dan ESC-nya ini. Jadi mirip kayak MN86 ya, kalau kita perhatiin. Sorry, maaf, MN-D99 atau MN Family D90. Nah, LED-nya cukup lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4 di bagian depan, di belakang ada 2, berarti ada 6. Kemudian link rotnya semuanya dari plastik, skid plate-nya juga semuanya dari plastik. Kemudian suspensinya, bodinya dari plastik, tabungnya cuman springnya dari metal.
Iyalah, kalau springnya nggak dari metal ya nggak bisa elastis dia. Kemudian apa namanya, link base-nya ini juga mirip-mirip seperti MN atau WPL bentuknya. Nanti kan saya kasih foto di sebelah. Jadi kalau dilihat dari ban, sepertinya ini agak kosong ya bannya ya. Coba kita buka hex-nya ukuran berapa dia. Kita lihat. Wah, ini hex-nya ukuran berapa ini? Sepertinya agak lebih besar dibandingkan MN. Coba sebentar. Saya cek. Betul sekali. Hex-nya ini ukuran 7 mm, sedangkan kalau MND 90 di angka 5 mm. Jadi artinya masih ada suatu nilai positif ya, teman-teman ya, karena dia memiliki hex yang lebih besar. Cuman kekhawatiran saya cuma di gear-gearnya semua itu terlihat terbuat dari plastik. Jadi artinya kalau kita siksa akan sedikit bermasalah tentunya. Oke, saya coba rakit dulu, balik nanti baru kita review semuanya. So stay tune. Oke, chassis sudah saya rakit kembali. Seperti saya infokan tadi sebelumnya, ini saya rangkum lagi ya. Jadi pertama, gear gardan dari plastik, ya, mungkin itu jadi satu kelemahan. Kemudian gear dalam gearbox dan transfer case terbuat dari plastik juga, itu kelemahan yang kedua. Kemudian sisi warna chassis ya, tentu saja karena warna biru seperti ini saya nggak ngerti nih. Apakah teman-teman, karena selera orang kan berbeda-beda, kalau saya lebih cenderung dengan chassis warna hitam atau gelap. Kemudian dia punya ban atau hex bannya itu di 7 mm ya teman-teman ya, jadi agak lebih besar. Jadi sayang sekali karena kelebihan dia itu terletak pada kopelnya yang terbuat dari metal, dan sayangnya disambungkan oleh gear gardan yang terbuat dari plastik dengan hex 7 mm yang terbuat dari plastik juga. Alhasil kekuatan dari pinion yang metal ketemu gear box dan transfer case dari plastik, kemudian ketemu dengan kopel dari metal dan disambungkan ujungnya oleh gear gardan dari plastik. Jadi tidak balance gitu loh. Artinya mau unit ini kalau saya bilang lebih ke arah toys ya, bukan ke hobbies. Karena menurut saya sayang sekali dengan bodi yang begitu cukup rigid ya, kalau saya bilang ini cukup menarik ini, karena kalau kita modifikasi lagi, kita tempelkan di MND 90 atau teman sekelasnya, ini akan jadi lebih menarik karena dia punya over fender ini cukup lebar ya. Sekarang kita coba ukur wheelbase-nya ya teman-teman ya. Wheelbase dari unit ini adalah 21,5 kurang lebih. Jadi 215. Jadi mungkin bisa masuk ke MN D90 yang dimodif sedikit ya. Kalau MND 90 ini kan wheelbase-nya dia di angka 20 mm. Jadi artinya ada adjustment di sisi kopel atau link rod. Jadi sekali lagi teman-teman, cukup disayangkan dengan bodi yang begitu bagus. Kemudian chassis sudah metal, tapi gearnya masih plastik dan kopelnya sudah metal. Jadi sedikit lagi, sangat sayang sekali. Karena kalau saya lihat dari LED-nya ya cukup lumayan skill ya. Ada lampu depan, lampu kuning, cuma lampu rem yang nggak ada, belakang dikasihnya lampu kuning. Kemudian ada LED bar yang cukup menarik bentuknya di sini. Nanti saya fotokan detailnya teman-teman. Jadi bisa ngeliat di gambar di samping. Dan saya kesulitan ngebongkarnya tadi.
karena terlihat banyak sekali baut-baut di sini. Belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di depan ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 10, 12 baut yang harus kita buka untuk melepas bodi dari chassisnya. Jadi artinya sekali lagi cukup ada tantangannya. Kemudian sisi suspensi saya terlihat positioning untuk pemasangannya itu mirip dengan MND 90 karena dia menggunakan baut dan langsung tanpa ada ball jointnya. Jadi artinya cukup stiff dan terlihat sangat vertikal sekali suspensinya, dan kalau saya tekan seperti ini dia punching backnya sangat cepat sekali ya. Jadi terlihat untuk artikulasi sampai ikutan jatuh lagi. Langganan jatuh ya tabnya ya. Maaf ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini bisa buat loncat-loncat karena suspensinya cukup melawan balik. Jadi artinya untuk dari sisi speednya ya, kalau kita lihat di sisi kardus, saya tidak melihat ada informasi terkait dengan kecepatan yang bisa dia tempuh. Tapi kalau ngeliat dari 370 harusnya sih bisa cepat ya. Dan ini dia punya kelebihan lain yaitu fast and slow mode. Jadi bisa di-adjust untuk fast and slow atau two gear mode according to the situation. Kalau saya lihat gear gardannya tetap sama, artinya ada potensio di motor yang diatur untuk bisa menambah atau mengurangi power listriknya ke motornya. Jadi hampir sama kayak MN999 ya. Kalau MN999 itu ada 3 kalau nggak salah. Nah di sini cuma ada 2, tapi diaturnya bukan dari gear tetapi dari potensio atau aliran arus listrik yang masuk ke motor. Jadi nanti kita coba cek di titik mana dia bisa lebih cepat atau ada pengaturannya untuk di remote-nya. Oke, nanti seperti biasa, habis ini biasanya suka ada video trail ya, kita lihat kemampuannya dia seperti apa. Jadi teman-teman, terima kasih sudah terus mensupport Marino RC. Kita akan tunggu lagi. Saya harap teman-teman bisa menunggu untuk video upgrade ataupun unboxing barang-barang berikutnya. Atau teman-teman ada saran, silahkan diisi di kolom komentar terkait rig-rig apa yang akan kita bahas lebih menarik lagi ke depannya. Thank you sekali lagi. Ini sifatnya sharing, tidak mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar. Jadi saya minta maaf kalau masih banyak yang salah. Terima kasih terus mensupport Marino RC. Thank you.